Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan tahu yang gampang banget, simple banget. Ini bahannya juga murah meriah, jadi Flavis di rumah bisa untuk bikin menu yang satu ini. Di sini aku siapkan tahu sebanyak 500 gram. Tahunya aku pakai tahu tawar. Kemudian tahunya kita bejek-bejek. Flavis bisa pakai food processor ataupun pakai secara manual seperti yang aku bikin. Kalau tahunya sudah halus, sekarang kita siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini aku pakai bawang putih sebanyak 6 siung. Kalau misalnya sudah halus seperti ini, kita sisihkan dan kemudian kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Pertama-tama kita akan masukkan telur. Di sini aku pakai telur ayam sebanyak 4 butir ya. Nah, setelah ini kita siapkan bahan lainnya. Untuk bahan lainnya di sini aku pakai tepung tapioka sebanyak 2 sendok makan, kemudian tepung terigu sebanyak 2 sendok makan, dan ada seperempat sendok makan garam, ada ada sejumput penyedap rasa, dan juga setelah ini kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah, kemudian kita akan aduk rata, kita akan uleni semua bahan sampai nanti semua tercampur rata dan juga sudah kalis seperti ini. Kalau misalnya sudah kalis seperti ini, kita tambahkan daun bawang ya. Untuk daun bawangnya di sini aku pakai 1 batang. Flavis juga bisa pakai daun kucai, jadi nggak harus daun bawang, daun kucai juga bisa dipotong halus-halus seperti ini. Nah, kalau sudah kita sisihkan, kita akan buat kulitnya. Untuk kulitnya di sini aku menggunakan telur. Untuk telurnya di sini aku pakai 6. Di video aku hanya memperlihatkan 4, tapi aku bikin lagi karena kurang, jadi aku bikinnya 6. Kemudian kita kocok lepas seperti ini. Kalau sudah, kita akan pakai minyak sedikit aja di wajan. Nah, untuk botol minyaknya di sini aku pakai produknya Viera ya. Kemudian kita akan masak telurnya tipis-tipis seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah, kita balik. Kalau misalnya sudah matang, kita akan angkat. Ulangi lagi sampai telurnya habis ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini aku buat jadi 6 bulatan. Kalau sudah, siapkan daun pisang untuk membungkus, kemudian taruh telur dadarnya di atasnya. Nah, setelah itu masukkan adonan yang tadi sudah kita buat, kemudian gulung. Nah, setelah ini kita akan gulung lagi menggunakan daun pisang. Jangan lupa ya, daun pisangnya dijemur dulu boleh, ataupun langsung digarang di atas api juga boleh. Itu tujuannya supaya alum. Kemudian kita akan kunci kanan kirinya menggunakan tusuk gigi. Nah, lakukan semuanya sampai selesai ya. Kalau sudah, kita siapkan dandang atau kukusan atau steamer. Nah, di sini untuk steamernya aku menggunakan produk dari Viera juga. Ini sebenarnya 3 tingkat. Ini aku udah pernah pakai di video sebelumnya yang aku masak ikan. Tapi hari ini karena aku nggak masak banyak, jadi aku hanya pakai 1 tingkat aja. Nah, jangan lupa bagian ujungnya digunting supaya lebih rapih dan cantik. Kalau sudah, kita tutup. Setelah itu kita akan kukus selama 1 jam setelah air mendidih. Nah, kalau misalnya sudah mendidih, kita letakkan dulu di tempat dingin. Kita buka, biarkan sampai dingin, kemudian masukin kulkas ya kalau sudah dingin. Tujuannya supaya nanti adonannya itu kekel gitu kalau bahasa Jawanya. Nah, ini dia setelah dingin hasilnya seperti ini. Ini sudah keras. Nah, sekarang kita akan siap potong-potong. Dan ini masih ada proses lagi, yaitu kita akan goreng. Sebelum digoreng kita potong-potong dulu. Potongnya serong-serong ya supaya lebih cantik. Nah, kira-kira seperti ini. Ini mau digoreng kayak gini langsung juga boleh. Nah, tapi kalau Flavi Kasih sukanya tuh dibalur lagi pakai telur dadar seperti ini. Ini hari ini aku hanya akan goreng separuh aja, nanti separuhnya lagi buat besok. Jadi aku masukin ke kulkas. Nanti kalau misalnya mau goreng sewaktu-waktu, tinggal ambil dari kulkas. Nah, kalau sudah dibalurin telur semuanya seperti ini, siap untuk kita goreng.
siapkan wajan dan juga minyak. Kalau misalnya minyaknya sudah panas, baru masukkan adonannya. Kemudian kita akan balik-balik sampai nanti warnanya kuning keemasan sampai cantik banget. Oh ya Flavis, aku pernah bikin video sejenis ini, cuman bikinnya pakai daging sapi. Flavis boleh tengok nanti di deskripsi box ya. Kalau misalnya Flavis pengen bikin yang versi daging. Kalau misalnya warnanya sudah cantik seperti ini, kita angkat, kemudian kita tiriskan. Kalau sudah ditiriskan, siap deh, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini enak banget dimam selagi hangat, apalagi nasinya anget. Tambahkan lagi lalapan. Nah, sini aku pakai kemangi dan juga tomat. Tambahkan lagi sambal kecap atau sambal terasi atau sambal bawang. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari dada ayam. Kebetulan kita udah lama banget ya nggak bikin resep masakan dari dada ayam. Nah, dada ayamnya ini akan kita bikin dada ayam suwir bumbu Bali yang rasanya enak banget dan bikinnya juga gampang banget. Nah, ini dada ayamnya aku belah ya supaya nanti saat direbus lebih cepat mateng. Nah, hari ini ngerebusnya aku nggak cuman pakai air Flavis, tapi pakai santan. Nah, ini kita tambahkan lagi garam, kemudian daun salam dan juga lengkuas. Nah, ini akan kita aduk-aduk. Kita akan masak sampai nanti ayamnya mateng. Nah, seperti ini Flavis, ini ayam sudah mateng. Kita angkat, kita sisihkan, biarkan dingin. Kemudian kalau sudah dingin kita akan suwir-suwir ayamnya ya. Nah, ini ayamnya sudah gurih Flavis. Jadi kalau kita pakainya air biasa itu nggak segurih kalau kita pakai santan. Terus tadi kita juga bumbuin pakai rempah-rempah, jadi aromanya juga jauh lebih harum lagi. Nah, setelah disuwir-suwir kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan bumbunya ya. Di sini kita siapkan ada merica, ketumbar, dan juga ada kemiri. Di sini kita pakai bawang putih. Kemudian ada bawang merah dan yang paling penting ini kencurnya nggak boleh ketinggalan. Terus ada jahe dan juga ada lengkuas. Dan di sini kita juga pakai cabai merah keriting. Nah, semua bahan ini akan kita haluskan ya, termasuk lengkuasnya akan kita haluskan. Di sini kita beri sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Ini bumbunya sudah halus, sekarang siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, di sini kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan tumis atau kita akan gongsong sampai nanti bumbunya harum. Kemudian tambahkan lagi daun jeruk dan juga serai. Kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya benar-benar harum banget dan udah nggak ada bau languknya sama sekali. Dan tekstur warnanya juga udah beda. Kemudian kita tambahkan lagi air, kemudian gula pasir secukupnya, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian di sini kita pakai jeruk nipis supaya nanti rasanya lebih seger gitu. Jadi bukan hanya gurih tapi ada segernya. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti airnya asap dan rasanya udah enak, baru masukkan ayamnya. Kemudian kita akan aduk-aduk. Kalau misalnya masih agak basah, kita akan aduk-aduk terus sampai nanti teksturnya agak kering. Kita pakai apinya kecil aja pada saat ngaduk dengan ayamnya ya. Nah, seperti ini Flavis. Ini ayamnya sudah tercampur rata dengan sambal atau bumbu Balinya. Kemudian sekarang kita akan angkat, kita langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget kita pakai nasi putih, apalagi kalau misalnya ada lauk-lauk lain misalnya sate lilit dan teman-temannya, wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep dari pindang tongkol. Rasanya enak banget. Kadang-kadang kita suka bosen ya, tongkol tuh dibikin sambel ataupun digoreng gitu aja. Hari ini kita mau bikin pakai bumbu-bumbu yang pepek,
yang pasti rasanya enak banget. Apalagi kalau misalnya nanti dimakan pakai nasi anget, terus ada lauknya juga sayur asam yang berempah itu, yang aku suka masak pakai kemiri, pakai kacang tanah atau sayur asam betawi, itu nanti rasanya makin enak lagi. Itu bumbu-bumbunya di sini kita siapkan, ada cabai hijau besar. Kemudian aku juga pakai cabai merah keriting bagi Flavis yang memang mau rasanya itu pedes banget. Nanti boleh ditambahkan cabai rawit sesuai dengan selera Flavis. Kemudian kalau cabai-cabainya sudah kita iris-iris, di sini mau aku tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini aku mau pakai bawang atau brambang atau bawang merahnya. Sekarang kita iris-iris tipis-tipis juga. Resep hari ini pokoknya praktis ya, walaupun pepek tapi cuman kita iris-iris aja. Kemudian di sini aku mau tambahkan juga ada bawang putih. Ini juga cukup kita iris-iris. Selain ada lombok bawang brambang, di sini aku mau tambahkan lagi ada tomat. Jadi nanti biar rasanya itu bukan cuma gurih tapi seger. Ini aku pakainya yang merah aja ya Flavis, karena tadi aku beli yang hijau, jadi biar merah hijau. Cuman yang hijau tuh ketinggalan di pasar Flavis. Ya wis nggak apa-apa, kita pakai yang merah aja. Kalau misalnya Flavis di rumah ada yang hijau, boleh ditambahkan ya. Kemudian kalau sudah, di sini kita akan goreng terlebih dahulu ikan pindangnya. Nah kan biasanya kan kalau goreng ikan asin ataupun goreng ikan pindang kayak gini ataupun goreng ikan itu kan suka nyepluk-nyepluk ya kan. Nah biar ngurangin nyepluk-nyepluknya itu, pada saat goreng itu ditambahkan tepung terigu, ataupun kalau misalnya nggak ada tepung terigu juga boleh pakai tepung beras. Dan ini kita goreng sampai nanti warnanya agak kecoklatan seperti ini. Kemudian kita sisihkan dan kita akan siapkan wajannya juga bekas goreng tadi. Cuman minyaknya tak kurangin ya biar nanti nggak kebanyakan. Kita goreng terlebih dahulu bawang brambangnya, aduk-aduk biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, di sini kita cemplungin lombok hijau dan juga merahnya sak kalian. Kemudian aduk-aduk lagi. Kalau aromanya sudah wangi banget, sekarang kita langsung bumbuin aja ya sama garam dan juga ada penyedap rasa dan juga gula. Garamnya itu nggak usah banyak-banyak ya Flavis, karena ikan pindang itu kan dia sudah gurih dan juga sudah sedikit asin. Jadi garamnya sedikit aja. Kemudian masukkan ikannya, aduk-aduk. Apinya kecilin biar bumbunya ngeresep. Kalau misalnya sudah mau diangkat, tambahkan juga ada tomat. Ini aku mau pakai pete ya. Bagi Flavis yang nggak suka pete ya boleh di skip. Bagi Flavis yang suka boleh ditambahkan. Dan aduk-aduk lagi. Masaknya nggak usah lama-lama lagi. Seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Rasanya enak, gurih, buket, dan warnanya juga ayu banget. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget untuk makan siang, apalagi ada sayur asemnya, tempenya masih anget, ada sambal terasi, wis jan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal ikan tongkol suwir. Ini nanti rasanya enak banget, gurih banget, karena ini aku pakai ikan tongkolnya. Kalau di tempat Flavikasi namanya tongkol cuek. Jadi dia sudah melalui proses pemasakan. Nah ini akan kita suwir-suwir dan kita akan buang duri-durinya. Bagi Flavis yang mungkin di tempatnya sana nggak ada yang model begini, bisa juga pakai ikan tongkol yang masih seger, ataupun ikan cakalang yang masih seger, ataupun pakai tuna juga itu enak banget. Nanti jangan lupa dikukus dulu ya. Kalau sudah dikukus baru disuwir-suwir seperti ini. Kalau sudah disuwir-suwir, kita sisihkan, kita siapkan bumbu sambalnya. Di sini ada tomat, ada bawang merah, bawang putih, ada cabai merah. Kemudian aku juga mau tambahin cabai rawit supaya nanti pedes banget. Kalau sudah halus kita sisihkan, kemudian siapkan wajan, kita kasih minyak. Kalau sudah panas kita akan goreng terlebih dahulu ikan tongkol yang sudah tadi kita suwir-suwir. Nah ini kalau goreng ikan tongkol gini rodo menyeramkan Flavis, petus gitu minyaknya. Jadi nanti jangan lupa ditutup supaya nanti minyaknya nggak terlalu meletup-meletup. Nanti kalau misalnya pas mau balik, apinya dikecilin atau dimatikan dulu, habis itu dibalik. Setelah itu nanti kita tutup lagi. Nah ini akan kita goreng sampai nanti agak kering, tapi jangan sampai kering banget, nanti malah jadi alot ya. Kemudian ini kayak gini aja. Ini sudah cukup kita gorengnya. Kemudian kita angkat, kita sisihkan. Nah ini minyaknya kita akan pakai untuk menggongsong atau kita menumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini akan kita tumis sampai nanti aromanya harum banget, udah nggak ada bau languknya sama sekali. Teksturnya juga sudah kayak gini dan warnanya juga udah cantik banget.
Kemudian di sini kita tambahkan lagi gula Jawa atau gula pasir juga boleh, garam, kemudian penyedap rasa. Kalau mau pakai penyedap rasa ya, kalau enggak juga nggak apa-apa, rasanya udah gurih banget. Kemudian tambahkan air, kita akan masak lagi sampai nanti berminyak lagi seperti ini. Ini sambalnya sudah enak. Baru kita akan cemplungin ikan tongkol yang sudah tadi kita goreng. Kemudian kita aduk-aduk, apinya dikecilin, biarkan bumbunya ngeresep. Nah, kalau misalnya sudah mau diangkat, ini mau aku tambahkan lagi kemangi supaya nanti aromanya harum banget. Kalau misalnya Flavis nggak ada kemangi, mau pakai kecombrang itu juga enak banget. Nah, ini kalau misalnya kemanginya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Kemudian ini akan kita angkat. Nih Flavis bisa lihat warnanya cantik banget, aromanya harum banget, dan rasanya yang pasti enak banget, gurih banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan ya. Ini enak banget, kita maem pakai nasi anget. Oh ya, kalau misalnya Flavis mau bikin nasi bakar, ini juga cocok banget loh untuk isian nasi bakar. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal goreng krecek yang enak banget. Hari ini aku bikinnya yang versi kuah atau versi basahnya ya. Ini aku siapkan krecek, kemudian kita tambahkan lagi bahan lainnya yaitu tempe. Jadi biasanya kalau sambal goreng krecek itu ada kerupuk kulitnya atau kreceknya, kemudian ada tempenya, dan juga ada satu bahan lagi yaitu kacang tolo. Nah, di sini aku siapkan kacang toloknya. Ini nggak usah terlalu banyak-banyak banget, asal untuk taburan aja nanti. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya. Di bumbu halusnya ada cabai merah besar. Kemudian di sini ada berambang atau bawang merah, ada kemiri, dan juga bawang putih. Semua bahan ini akan kita haluskan, tapi sebelum dihaluskan kita akan rebus terlebih dahulu ya. Kita akan rebus sampai nanti dirasa cukup matang. Setelah ini baru akan kita angkat. Kita sisihkan. Kalau sudah dingin kita akan haluskan. Nah, di sini aku menghaluskannya menggunakan blender. Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai blender, bisa juga pakai ulekan ya, nggak apa-apa. Setelah halus kita sisihkan, kita siapkan wajan, beri minyak goreng secukupnya. Kemudian setelah ini kita akan gongsong atau kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Dan aduk-aduk, biarkan nanti sampai aromanya harum banget. Baru kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini ada daun salam, laos, kemudian ini akan kita aduk-aduk sampai nanti benar-benar wangi banget bumbunya. Baru kita cemplungin tempenya. Ini tempenya nggak perlu digoreng dulu ya, jadi langsung dicemplungin aja. Kemudian kita akan aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi santan. Setelah santan masuk, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Ada gula Jawa, garam, kalau misalnya pakai penyedap rasa juga boleh. Nah, masakan ini enaknya itu rasanya rodok manis Flavis, jadi gula Jawanya aku pakai lebih banyak. Kemudian setelah ini kita akan masukkan kerupuk kreceknya. Nah, ini nuangnya sedikit-sedikit aja karena ini kan kelihatan banyak banget padahal nanti dia kempes. Jadi pelan-pelan. Kemudian kita akan tambahkan lagi kacang toloknya, langsung kita masukkan. Kemudian di sini kita akan masak. Kalau sudah mendidih itu cara masaknya apinya dikecilin. Kemudian kita akan masak dalam waktu yang agak lama supaya rasanya itu benar-benar enak banget. Nah, ini dia resep sambal goreng kreceknya sudah mateng. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini sajiannya lebih cocok banget kita maem pakai gudeg Flavis. Jadi ada sambal goreng kreceknya, ada gudegnya. Wah, ini cocok banget. Tapi kalau misalnya Flavis nggak ada gudeg, ini dimaem pakai nasi aja rasanya udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan gulai ikan. Biasanya kan kalau kita makan gulai ikan, kita masak bumbu Sumatera ya. Nah, hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ikan, gulai ikan
versi orang Jawa. Ini ikan aku pakai jenis ikan tongkol. Ini aku marinasi sedikit dengan garam. Kemudian kalau sudah selesai dimarinasi, kita siapkan wajan, beri minyak secukupnya. Kemudian ini ikannya kita akan goreng sampai matang. Selain Flavis bisa pakai ikan tongkol, Flavis juga bisa pakai ikan tenggiri ya kalau mau. Itu rasanya sama-sama enak banget. Yang penting ikannya itu harus pakai ikan yang seger supaya rasanya enak banget. Jadi jangan lupa kita balik. Ini aku baliknya cukup 1 kali aja, jadi biar nggak hancur ya. Kemudian kalau misalnya sudah matang, kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Dari sini aku siapkan ada kacang panjang beberapa helai aja, jangan terlalu banyak ya, nanti rasa ikannya kalah sama kacang panjangnya. Ini buat ijo-ijo aja, tapi juga bisa pakai okra, itu juga rasanya enak. Kemudian kita siapkan bumbunya, ada bawang merah, cabai merah, dan juga di sini bawang putih, jahe, kemudian kemiri dan kunyit. Jadi bumbunya itu bener-bener simple banget, nggak banyak macamnya, tapi rasanya nanti akan enak banget. Kemudian ini bumbunya akan kita haluskan. Aku menghaluskannya menggunakan blender, beri sedikit air ataupun minyak juga boleh, biar gampang untuk menghaluskannya. Kemudian kalau sudah halus, kita akan angkat. Kemudian kita langsung gongsong. Ini aku masih pakai minyak yang sama bekas goreng ikan, cuman minyaknya kukurangin biar nanti nggak terlalu banyak. Kemudian kita akan gongsong atau kita tumis sampai nanti aromanya harum dan warnanya juga udah cantik. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya, ada daun salam, serai, dan juga ada laos. Kemudian kita akan tumis lagi sampai nanti wangi banget. Baru setelah ini kita akan masukkan santan. Ini aku pakai santannya bukan santan yang kental banget ataupun encer banget, jadi sedang aja. Kemudian ini akan kita aduk-aduk santannya. Setelah ini kita tambahkan bumbu lainnya. Di sini ada gula merah, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai nanti santannya mateng. Pastikan diaduk-aduk biar santannya nggak pecah ya. Kemudian kalau santannya udah mateng dan udah enak, baru masukkan ikan yang sudah digoreng dan juga masukkan kacang panjangnya. Nah kalau ini sudah masuk, itu masaknya nggak usah lama-lama lagi Flavis, karena tadi kan ikannya udah mateng, kemudian santannya juga udah mateng, dan kacang panjangnya masaknya nggak usah lama-lama, biar nanti pada saat dimakan tuh masih krius-krius dan warnanya masih cantik. Seperti ini aja udah cukup Flavis. Ini aromanya harum banget, rasanya enak banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini udah nggak perlu lauk lain lagi deh, tinggal ngambil nasi anget yang masih kebul-kebul. Wah rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep urap kacang panjang. Ini urapnya versinya tentunya berbeda banget. Aku bikin versi yang lebih simple tapi rasanya enak banget. Ini aku siapkan kacang panjang beberapa helai, kemudian kita akan potong kecil-kecil. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan bahan lainnya. Nah, untuk bahan lainnya di sini aku pakai toge pendek atau kecambah. Flavis bisa pakai jenis yang toge panjang juga nggak apa-apa. Sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini rempahnya macam-macam banget. Sebenarnya resep ini adalah resep lanjutan dari yang video sate lilit kemarin. Nanti kalau misalnya Flavis belum lihat resep sate lilitnya, nanti Flavis bisa cek linknya di deskripsi box. Kalau misalnya sudah tayang ya, aku nggak tahu yang duluan tayang yang ini atau yang satenya. Nanti kalau misalnya sudah tayang, linknya aku taruh di deskripsi box. Nah ini aku bikin bumbu sebanyak ini. Ini nanti jadi separuh untuk bikin sate lilit, kemudian separuh aku bikin untuk urap kacang panjangnya. Nah ini setelah kita haluskan, kita akan tumis bumbunya. Jadi yang separuh sudah aku pakai untuk bikin sate lilit. Nah ini sisanya aku pakai untuk bikin urap kacang panjangnya. Jadi bumbunya akan kita tumis terlebih dahulu. Sebenarnya bikin resep urap itu macam-macam banget resepnya. Ada yang cuman bumbunya dikukus, ada yang ditumis, ada yang direbus, setelah itu dibiarkan sampai asat. Jadi benar-benar macam-macam banget. Ini aku bikin versi yang gampang banget. Ini jangan lupa tambahin gula, garam, penyedap sesuai dengan seleranya Flavis.
Kalau misalnya bumbunya sudah matang, di sini kita akan siapkan lagi kelapa. Kalau bisa cari kelapanya yang rodok enom ya, supaya lebih gurih gitu rasanya. Ini akan kita aduk-aduk dan kita akan masak sampai nanti kira-kira sudah matang dan rasanya sudah pas, gurihnya, manisnya, asinnya, tapi sesuaikan aja dengan seleranya Kak Hafiz. Kemudian ini akan kita masukkan kacang panjangnya. Jadi kacang panjangnya nggak perlu kita rebus, jadi langsung dicemplungin aja ke bumbu yang sudah tadi kita tumis. Untuk terakhir kali kita akan masukin kecambahnya. Kemudian kecambahnya kalau misalnya sudah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Ini sudah mateng, ini warnanya masih cantik banget, rasanya enak banget. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini aku mau sajikan dengan teman-temannya. Tadi aku bikin sate lilit, kemudian dan ada sambal matahnya. Nanti resep sambal matah dan sate lilitnya aku taruh di deskripsi box ya. Ini enak banget kita maem pakai nasi yang masih anget banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep pepes tahu yang enak banget, bikinnya gampang dan juga harga bahan-bahannya juga murah meriah banget. Pertama-tama di sini kita siapkan tahu putih, kemudian tahu putihnya akan kita haluskan menggunakan ulekan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan jamur. Di sini aku pakai jamur tiram. Flavis juga bisa pakai jamur jenis lain, misalnya jamur kancing itu juga boleh. Kemudian setelah ini jamurnya kita suwir-suwir, ini akan kita rendam dulu dengan air panas sampai nanti agak dingin. Nah, kalau sudah mulai dingin, ini akan kita peres. Jadi trik ini supaya nanti jamurnya itu nggak bau langu lagi. Kalau sudah diperas, kita masukkan ke dalam mangkok berisi tahu. Setelah ini kita siapkan bumbunya. Di sini kita akan gongsong terlebih dahulu kemiri dan juga ketumbar. Kalau sudah wangi dan warna sudah agak kecoklatan, kita langsung ulek. Nah, jadi kalau mau bikin pepes tuh memang sebaiknya digongsong dulu kemiri sama ketumbar ya. Kalau mau tambahin merica juga boleh. Kalau sudah halus, di sini kita akan tambahkan bumbu lainnya. Di sini ada bawang putih, bawang merah, dan juga cabai rawit. Flavis juga bisa tambahkan cabai merah besar, dibuang bijinya kalau misalnya Flavis nggak mau ada rasa pedas. Kalau sudah halus, di sini kita masukkan ke dalam bahan lainnya. Tambahkan garam, gula, penyedap rasa. Kemudian di sini kita pakai telur. Setelah telur masuk, di sini akan kita aduk rata. Sambil ngaduk, aku mau cerita sedikit Flavis. Jadi kenapa aku bikin resep ini? Kemarin kan aku habis pergi ke warung makan lesehan. Di sana menunya enak banget, menu khas Jawa banget. Dan ada salah satu menu yaitu pepes tahu. Oh ya, ini kita akan tambahkan lagi daun bawang ya, supaya lebih wangi. Boleh tambahkan daun bawang ataupun kemangi, sesuai seleranya Flavis aja. Kalau semua sudah tercampur rata, sekarang kita akan siapkan bahan bungkusnya. Kita pakai daun pisang yang sudah dialum-alumin atau digarang. Kemudian ini aku pakai lidi yang udah aku potong-potong. Kemudian setelah ini kita akan bungkus. Nah, untuk membungkusnya sesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Boleh ngikutin cara aku hari ini, cuma dilipat gitu doang. Ataupun Flavis juga bisa pakai cara kayak bungkus lontong juga boleh. Ataupun kayak ditum juga boleh. Kalau semua sudah dibungkus, siapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas ya, sudah mendidih airnya. Kemudian kita masukkan semua pepesnya. Nah, kita akan kukus selama 45 menit setelah air mendidih ya. Jadi benar-benar tanak. Sebenarnya 30 menit udah mateng, cuman biar benar-benar tanak banget. Kalau sudah mateng, kita akan dinginkan. Kalau sudah dingin, siap untuk memanggangnya. Aku suka banget kalau pepes itu dipanggang, tapi walaupun nggak dipanggang juga enak, tapi aku lebih suka kalau dipanggang. Nah, kalau misalnya mau manggang, beri sedikit minyak ya, supaya fungsinya itu biar nanti lebih ngebakar si daun pisangnya. Jadi nanti aromanya itu jauh lebih wangi. Udah rasa pepesnya gurih, sedikit manis, dan juga aroma daun pisangnya yang lebih bikin pepesnya enak lagi. Nah, ini sudah mateng. Sekarang kita angkat, kita akan sisihkan.
kita siapkan di meja makan. Ini enak banget kalau maunya pakai nasi anget terus pakai tumis kangkung tauco. Wah, rasanya enak banget. Terus minumnya teh tawar anget. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal ayam dan juga telur. Wis pokoknya komplit, sak telurnya, sak ayamnya kita masak jadi satu. Ini tadi telur sudah aku rebus terlebih dahulu dan sudah aku buang kulitnya. Kemudian ayamnya juga sudah dicuci bersih. Sekarang ayamnya mau kita marinasi dulu. Di sini mau aku marinasi pakai air asam jawa dan juga ada garam. Nah, kita aduk-aduk nih, minimal marinasinya setengah jam ya. Sambil menunggu dimarinasi, di sini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang pares-pares aja, Flavis, yang seadanya di kulkas saja. Kita pakai tomat nih, aku pakai tomatnya yang agak banyak. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi bawang dan juga ada bawang dan juga ada cabai. Hari ini aku pakai cabai rawit ya, tapi kalau misalnya Flavis nggak mau terlalu pedas, kita juga pakai cabai merah yang besar ataupun pakai cabai merah yang keriting. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan, kita panaskan minyak. Pertama-tama kita akan goreng telurnya terlebih dahulu. Nah, nanti biar cantik kita gorengnya agak kecoklatan kayak gini ya. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah agak kecoklatan, kita balik lagi. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah kecoklatan lagi, baru ini kita angkat. Nah, ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita akan goreng ayamnya yang sudah tadi kita marinasi. Kita akan goreng sampai nanti sudah cukup matang. Nah, karena tadi kita marinasinya pakai asam jawa, dia bikin lebih cepat merah pada saat digoreng, Flavis. Itu memang sengaja supaya nanti warna ayam itu jadi lebih cantik. Walaupun warnanya kayak kemerahan, tapi ini nggak keras sama sekali, kayak dalamnya itu lembut banget. Kalau misalnya kira-kira sudah mateng, kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Nah, setelah ini minyaknya nggak usah diganti tapi dikurangin aja supaya nggak terlalu kebanyakan, dan kita akan pakai untuk numis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah, ini sekarang kita cemplungin bumbunya, kemudian kita akan gongsong. Pakainya apinya jangan terlalu besar, kita aduk pelan-pelan sampai nanti warnanya cantik banget kayak gini, aromanya wangi dan sudah berminyak. Kemudian di sini kita tambahkan lagi air. Nah, di sini juga aku mau tambahkan lagi kecap manis. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi gula. Kalian bisa pakai gula pasir ataupun gula Jawa. Juga bisa tambahkan penyedap rasa. Mau pakai micin ataupun mau pakai kaldu-kalduan, itu boleh banget. Sesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah. Kalau sambalnya sudah enak, baru kita cemplungin ayam dan juga telurnya. Kita aduk-aduk. Kita akan masak lagi, biarkan nanti sambalnya itu ngeresep. Nah, ini apinya jangan terlalu besar, kecil aja. Nah, ini sudah mateng, rasanya enak banget. Jadi kuahnya itu, kuah sambalnya itu enggak ya sampai yang terlalu kering banget, tapi jadi kayak nyemak-nyemak gini. Nah, sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget. Kita makan pakai nasi yang masih anget. Kalau ada jangan bening ataupun Flavis juga punya sangan asam, itu juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan yang enak banget, yang murah meriah banget. Ini cocok untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Pertama-tama sini kita akan siapkan labu, kemudian labunya kita potong-potong memanjang seperti ini ya. Setelah ini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Untuk bahan lainnya di sini aku mau campurin tempe. Kalau misalnya Flavis nggak punya tempe, bisa juga diganti pakai tahu popong, itu juga nanti rasanya enak banget. Ini kita potongnya kecil-kecil aja. Setelah ini kita akan sisihkan, kemudian di sini kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Aku suka banget nih, aku mau pakai petek. Ini rasanya nggak boleh ketinggalan. Ini peteknya masih rada enam tapi nggak apa-apa. Kemudian kita potong menjadi dua bagian. Setelah ini kita sisihkan. Dan di sini ya ketinggalan juga aku mau pakai cambah delek. Wis komplit banget rasanya. Sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya. Di sini kita akan pakai cabai hijau besar, kemudian di sini juga aku mau pakai cabai merah besar. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh ditambahkan cabai rawit merah ataupun hijau sesuai dengan seleranya Flavis.
Bagi pelapis yang nggak suka pedas, boleh pakai cabai yang besar ini, cuman bagian isinya dibuang ya. Nah di sini aku juga mau tambahkan lagi bawang putih. Bawang putihnya juga mau aku iris tipis-tipis. Kemudian nggak ketinggalan aku mau tambahkan lagi brambangnya atau bawang merahnya. Ini juga cukup kita iris-iris. Pokoknya resepnya kali ini gampang banget, cuma cemplang-cemplung sereng tapi rasanya enak banget. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dan kita akan siapkan wajan. Kita akan beri minyak, lalu gongsong bumbu. Pertama-tama bawang brambangnya dulu. Kalau sudah wangi, di sini kita cemplungin tambah dulunya dan juga tempenya. Aduk-aduk. Nah di sini kita akan beri air, biarkan kita masak sampai nanti matang. Kalau misalnya nanti sudah matang, baru kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Ini kita tutup aja ya. Kemudian kalau sudah asat, kita akan buka. Kemudian kita akan masukkan, tadi yang belum kita masukkan adalah bisiumnya. Kemudian sak petenya kita cemplungin sekarang. Aduk-aduk sebentar. Kemudian jangan lupa di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Aku pakai garam, gulanya boleh gula pasir ataupun gula Jawa. Kalau mau pakai penyedap rasa juga boleh, seperti kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur, ataupun memakai micin juga boleh banget. Tapi saya nggak suka penyedap rasa juga nggak apa-apa, rasanya udah gurih dan enak. Kemudian kalau sudah mau diangkat, di sini kita akan masukkan cabai merah dan juga cabai hijaunya. Aduk-aduk sebentar. Masaknya nggak usah lama-lama lagi. Seperti ini lapis ini sudah matang, warnanya cantik banget, rasanya juga gurih banget. Sekarang kita akan sajikan di meja makan. Tinggal ngambil nasi anget, ini cocok banget untuk lauk sarapan ataupun untuk makan siang ataupun untuk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep martabak jagung. Wijan enak tenan niki. Apalagi di tempat Flavikasi kalau sore tuh sukanya hujan. Nah ini cocok banget untuk ngemil di sore hari. Pertama-tama siapkan jagung manis, kemudian kita serut. Setelah ini kita siapkan bahan lainnya. Aku pakai kubis. Ini juga favoritnya Flavikasi banget. Pokoknya kalau udah ngomongin kubis tuh nggak ada yang lain rasanya. Kemudian di sini kita akan siapkan juga bahan lainnya. Aku pakai wortel. Ini wortelnya kita potong-potong kecil-kecil seperti korek api ya. Kemudian kita akan bikin untuk bahan atau bumbu tumisannya. Jadi semua bahan tadi itu akan kita tumis. Nah ini bumbu untuk tumisnya kita pakai yang simple aja. Cuman ada bawang, brambang. Ini cukup kita potong tipis-tipis. Kalaupun nggak mau dipotong, diulek juga nggak apa-apa. Rasanya sama-sama enak. Kemudian setelah ini kita siapkan bahan lainnya. Kita pakai telur. Kemudian ini telurnya akan kita kocok sampai nanti rata seperti ini. Kalau sudah, kita akan langsung siapkan wajan. Kita beri minyak, nggak usah banyak-banyak. Langsung kita akan masukin telurnya. Kemudian kita akan orak-arik dan kita akan masak sampai nanti telurnya matang. Tapi cukup sebatas matang aja, jangan sampai nanti warnanya kecoklatan ya. Nanti jadi nggak cantik. Seperti ini aja Flavis. Ini kita angkat, kita sisihkan. Kemudian ini wajannya kita tambahin minyak lagi. Kita gongsong bawang dan juga brambangnya. Biarkan nanti sampai aromanya harum dan juga layu. Kemudian setelah ini kita akan langsung cemplungin semua bahan-bahan tadi jadi satu. Mulai ada jagung, kubis dan juga ada wortelnya. Kemudian kita cemplungin telurnya, tambahkan gula, garam, penyedap rasa. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan nanti semua bahan mateng dan rasanya enak banget. Dan kita akan taruh dulu dalam wadah, biarkan dingin. Kalau misalnya sudah dingin, nanti kita siapkan untuk bahan lainnya ya. Kita di sini siapkan untuk bahan membungkusnya. Aku pakai kulit lumpia. Ini aku beli yang sudah jadi kayak gini. Kalau misalnya Flavis mau bikin kulit lumpia sendiri di rumah, itu juga boleh banget. Sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bahan perekat lumpianya supaya nanti pada saat digoreng tuh nggak buyar gitu. Ini cukup pakai terigu dan air aja Flavis. Kemudian setelah ini kita akan siapkan 1 lembar lumpianya. Kemudian kita isi dengan sayuran yang sudah tadi kita tumis dan sudah dingin ya. Kemudian ini bagian pinggir-pinggirnya kita akan rekatkan pakai adonan tadi supaya nanti pada saat digoreng itu nggak buyar. Nah, caranya simpel banget kan. Nah, ini nanti bisa diulangi lagi sampai nanti adonannya habis. Caranya juga sama seperti tadi. Cukup kita lipat, kemudian pinggirnya kita lem pakai adonan tepung tadi.
Kalau semua sudah dibentuk seperti ini, kemudian kita langsung goreng. Nah, diusahakan gorengnya itu minyaknya yang banyak, Flavis. Kemudian setelah ini jangan lupa dibolak-balik sampai nanti warnanya kuning keemasan. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini, Flavis. Ini sudah mateng. Ini langsung aja kita sajikan di meja makan mumpung masih anget banget. Ini enak banget untuk kita nyemil di sore hari. Terus kita minumnya teh ataupun kopi. Ini rasanya gurih, terus ada manis-manisnya kepiye ya, karena kita pakai jagung manis. Apalagi kita nanti mau nyeplus pakai cabai rawit, wis jar enak tenan. Terima kasih banyak ya sudah menonton video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah.